Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1581 hari apa hari ini? Jika ada satu hal yang menyedihkan di dunia, mungkin itu adalah menemani seorang wanita membeli pakaian. Ini mungkin hal yang paling menyedihkan. Ji Fei menemani kedua wanita itu dan mengunjungi hampir seluruh plaza Wanhua. Su Piaomiao benar-benar bebas kali ini dan harus memilih semuanya, yang membuat Ji Fei sangat tidak sabar. Ini bukan tentang uang, tapi tentang rasa lelah dan sengsara. Terutama saat memilih pakaian dalam. Dia bertanya pada Ji Fei apakah itu terlihat cantik, dan dia hampir memakainya sendiri agar Ji Fei melihatnya. Ji Fei merasa tertekan. Sementara dia berganti pakaian, saya duduk dan beristirahat sejenak. Ji Meiyan menatap Ji Fei yang tampak sedih dan bertanya, "Apakah kamu merasa sedih?" Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh hidungnya tanpa menjawab. Diam lebih baik daripada kata-kata. Kakak yang baik, kamu satu-satunya laki-laki di keluarga Ji kita. Kalau kamu tidak melahirkan beberapa anak lagi untuk keluarga Ji kita, keluarga Ji kita tidak akan makmur. Karena mereka sangat menyukaimu. Singkirkan saja mereka. Ji Meiyan masih sangat gugup setelah selesai berbicara. Karena baru saja menikah, kakeknya mulai mendesaknya untuk punya anak. Dan anak itu harus bermarga Ji. Ketika ia melihat Ji Fei hari ini, ia punya ide dan ingin merayunya. Dan Ji Fei, jika ini adalah wajah ibunya Zhao Mengchen, dia pasti akan percaya bahwa inilah yang dikatakan Zhao Mengchen. Dia hanya menggelengkan kepalanya, "Berhenti, aku akan meminta Si Bin untuk mengambil beberapa lagi, dan sisanya akan diberikan kepada keluarga Ji." Ji Fei, "Apa yang kamu bicarakan?" Ji Meiyan langsung kesal. "Bukankah ini seperti meminta diri Anda untuk melahirkan? Apakah kamu ingin menjadikan dirimu seekor babi? Apakah Ji Fei membuatmu marah?" Su Piaomiao baru saja keluar setelah berganti pakaian. "Dia bilang dia akan tidur denganmu malam ini dan membuatmu hamil hari ini," kata Ji Meiyan sambil menatap Su Piaomiao dan langsung tersenyum. "Benarkah? Kalau begitu aku harus mempersiapkan diri dengan baik." Su Piaomiao tahu itu palsu, tetapi tetap menatap Ji Fei dan berkata dengan penuh semangat, "Ji Fei, saya hampir muntah darah, dua wanita gila." Ji Meiyan mengangkat alisnya ke arah Ji Fei, seolah berkata, "Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan." Akhirnya, Ji Fei menahan diri dan menatap Su Piaomiao. "Sudah selesai belanja, aku mau pulang setelah itu." Aku ingin makan di luar dan bersantai. Kalau tidak, aku akan gugup kalau langsung tidur, kata Su Piaomiao dengan malu-malu. Ji Fei sekarang sangat membenci Ji Meiyan. Ini cuma candaan. "Fiu," Ji Meiyan tertawa terbahak-bahak, "kakak ipar, ambil kartu ini dari Charming Food Agency. Makanan di sana enak sekali. Minta Ji Fei untuk mengajakmu makan malam." "Terima kasih, Suster Meiyan." Su Piaomiao tidak sopan dan langsung mengambilnya lalu menggoyangkannya ke arah Ji Fei, menyiratkan bahwa mereka akan makan dan seseorang sudah membayar tagihannya. Ji Fei melotot ke arah Ji Meiyan, dan Ji Meiyan tersenyum dan menjulurkan lidahnya. Ji Fei berbalik dan pergi dengan marah. Dia berencana meminta Si Bin bekerja keras dan memiliki lebih banyak anak. Ji Meiyan menarik Su Piaomiao dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Su Piaomiao tersipu setelah mendengarnya. Ia akhirnya menyadari betapa hebatnya seorang wanita yang sudah menikah. Ia bahkan ingin mengajarinya beberapa postur. Jika Ji Fei tahu, dia akan menjadi gila. Apakah Anda menanggapinya dengan serius?
Ji Fei keluar dan membawa Su Piaomiao ke Meiwo Sidai. Dia tidak ingin pergi, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak pergi, Su Piaomiao akan membunuhnya. Wanita ini adalah iblis yang membawa malapetaka bagi negara dan rakyatnya. Di sisi lain, Jiang Hu baru saja terbangun dari semak-semak di luar Wanhua Plaza ketika Ji Fei dan yang lainnya keluar. Ketika melihat Ji Fei dan yang lainnya keluar, ia diam-diam naik taksi dan mengikuti mereka. Saat dia melihat Ji Fei pergi ke Charming Food Store, hasrat balas dendam yang membara-membara di hatinya. Setelah berpikir sejenak, saya akhirnya menelepon Wang Guangyu. Saat itu, Wang Guangyu tidak tahu bahwa vilanya telah runtuh, dan ia tidak tahu bahwa Ling Qiangfeng, yang berpura-pura menjadi Tuan Wang, telah dibunuh oleh Ji Fei. Setelah menelepon Wang Guoguang dan memintanya untuk bekerja sama dengan keluarga Wu, ia menemukan seorang wanita berwajah bayi dan berdada besar untuk bersenang-senang. Melihat bahwa Jiang Hu yang menelepon, dia langsung menjawab sambil tersenyum, "Ada yang bagus." Selama ini, ketika Jiang Hu mencari wanita, ia juga mencari wanita berwajah bayi dan berdada besar. Ketika ia menemukannya, ia akan mengirimnya ke Jiang Hu untuk memenuhi kebutuhannya. Alasan mengapa Jiang Hu begitu arogan adalah karena perusahaannya memiliki aset keluarga Wang di belakangnya. Jadi hubungan antara kedua pihak saling menguntungkan. Sekarang dia melihat Jiang Hu memanggilnya, dia menyambutnya dengan senyuman. "Tuan muda Wang, saya baru saja melihat seorang wanita yang tampak seperti peri di Wanhua Plaza. Saya ingin mengubah selera makan Anda, tetapi saya malah dipukuli. Sekarang wanita dan pria itu ada di restoran Charming Food. Bisakah Anda datang dan melihatnya?" Setelah Jiang Hu selesai berbicara, dia menunggu jawaban Wang Guangyu dengan hormat. Wang Guangyu sedikit tertegun. Wanita yang bisa mengubah selera makannya sangat jarang, bahkan sangat sedikit. Karena Jiang Hu dapat mengatakan ini, itu pasti tidak salah. Wang Guangyu melirik wanita di sebelahnya dan merasa itu sudah tidak menarik lagi. "Fotolah dan tunjukkan padaku." Oke, setelah Jiang Hu selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto dari kejauhan. Saat dia mengambil gambar, Ji Fei dan yang lainnya baru saja memasuki restoran Charming Food, dan Ji Fei segera berbalik dan hendak pergi karena dia melihat Long Qir dan Hu Sueyao duduk bersama makan. Ketika Long Qir melihat Ji Fei, dia berlari sambil berteriak kegirangan. Foto Jiang Hu diambil dengan tepat, tetapi Ji Fei ditampilkan dari belakang, sementara Long Qir dan Su Piaomiao ditampilkan dari depan. Ia sangat senang ketika melihat foto ini. Sempurna, ada wanita yang bisa mengubah selera Wang Guangyu, dan ada juga wanita berwajah bayi dan berdada besar yang menjadi favoritnya. Seolah-olah Tuhan sedang membantunya membalas dendam. Saya segera mengirimkannya ke Wang Guangyu. Wang Guangyu mengklik foto itu dan langsung terpana oleh sosok gadis halus bergaun panjang putih itu. Ia sungguh cantik di bumi. Tidak, lebih tepatnya, ia adalah kecantikan dari surga, bagaikan mimpi. Melihat Long Qir di sini, ia merasa seluruh sel di tubuhnya akan mendidih, dan hasratnya mulai membara. Tanpa melirik punggung Ji Fei, ia langsung menjawab Jiang Hu, "Aku akan segera ke sana." Ketika Jiang Hu melihat 3 kata ini, hatinya hancur dan ia pun meneteskan air mata. Ia akhirnya bisa membalas dendam. Wang Guangyu bangun dari tempat tidur dan memimpin anak buahnya ke Charming Food Restaurant. Ji Fei sudah dicengkeram lengan Long Qir. "Kalau kau tidak menjelaskannya hari ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan mati." Long Qir masih marah dan menyimpan dendam tentang apa yang terjadi di Ji Group pagi ini. Ji Fei berpikir dalam hati,
Hari apa ini, aku benar-benar bertemu begitu banyak wanita jahat. Hu Sueyao juga melihat Ji Fei saat itu. Teringat kerinduannya pada Ji Fei. Ia langsung berlari sambil tersenyum dan memeluk lengan Ji Fei. Kak Ji Fei, apa kau merindukanku? Ji Fei mengira ini juga goblin kecil, dan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka begitu. Kamu, mata Hu Sueyao hampir memerah. Fiuh. Su Piao Miao langsung tersenyum dan berkata, Ji Fei sengaja menggodamu, dia sangat merindukan kalian sekarang. Mengapa? Hu Sueyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak iparmu, Ruosi, sedang hamil dan sudah hamil 3 bulan. Su Piao Miao mengatakan ini dengan makna yang dalam. Hu Sueyao tertipu, matanya langsung berbinar, lalu tatapannya menyapu celana Ji Fei. Kepala Ji Fei berdengung, kenapa dia terlihat seperti wanita mesum? Dia segera menatap Su Piao Miao, dan Su Piao Miao sudah tersenyum bagaikan bunga. Kakak Ji Fei, silakan duduk dan makan, kita pesan terlalu banyak dan tidak bisa menghabiskan semuanya. Hu Sueyao bahkan lebih antusias, sedangkan untuk Longkir, kita tidak usah membicarakannya. Kepala Ji Fei berdengung, dan akhirnya ia menatap Hu Sueyao, kenapa kau di sini? Dan kenapa kau bersama Longkir? Bab 1582 bantu aku membunuhnya. Ketika Hu Sueyao mendengar pertanyaan Ji Fei, matanya menjadi semakin merah. Dia awalnya bersekolah di kota Ninghai, tetapi sejak dia memasuki industri hiburan, dia dirawat oleh Angel. Awalnya, Angel berada di kota Ningjiang bersama ayahnya. Tetapi sekarang setelah Ji Fei datang ke Longdu, dia datang ke sini. Sebelumnya, Angel tidak kembali karena insiden Wu Tianze. Angel tidak kembali karena ada acara yang berlangsung, jadi Hu Sueyao datang dan baru tiba hari ini. Mengenai bersama Longkir, cerita ini dimulai di bandara. Saat turun dari pesawat, Longkir diusir dari grup Ji oleh Ji Fei. Ia sangat marah dan hendak naik pesawat untuk meninggalkan Longdu. Saat ia masuk sambil menangis, ia bertemu langsung dengan Hu Sueyao. Mereka sudah saling kenal, jadi ia dihentikan oleh Hu Sueyao. Kemudian ia mengetahui bahwa itu karena Ji Fei yang kejam. Longkir sangat marah dan geram. Begitu pula Hu Sueyao. Ia juga merasa Ji Fei yang kejam dan tidak menghubunginya. Semakin mereka memikirkannya, semakin marah mereka, jadi mereka berdua kembali. Wanita itu marah dan ingin makan, jadi dia datang ke sini untuk makan. Tadi sangka, Ji Fei benar-benar datang, bak ikan yang memakan umpan atas inisiatifnya sendiri. Kedua wanita itu tentu saja tidak bisa membiarkan Ji Fei pergi. Hu Sueyao tampak begitu memelas. Tanpa sepatah kata pun, yang membuat Ji Fei merasa tertekan. Tahu bahwa ia tidak bisa pergi, ia langsung berjalan menuju tempat duduk mereka berdua. Ketika Hu Sueyao dan Longkir melihat Ji Fei akan duduk untuk makan, mereka merasa jauh lebih baik dan menarik Su Piao Miao untuk duduk bersama. Su Piao Miao sebenarnya merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Awalnya ia ingin berurusan dengan Ji Fei sendirian, tetapi sekarang mereka sudah di sini, tentu saja itu merepotkan. Namun, kami semua adalah teman baik, seperti saudara, jadi tentu saja kami tidak akan mengusir mereka. Setelah mereka berempat duduk, Hu Sueyao dan Longkir merasa jauh lebih baik dan segera meminta pelayan untuk menyajikan hidangan. Ji Fei tahu bahwa dia pasti akan ditanya banyak pertanyaan, jadi dia hanya diam dan menundukkan kepalanya untuk mulai makan. Meskipun Hu Sueyao dan Longkir ingin mengatakan sesuatu, mereka merasa sedikit tertekan saat melihat Ji Fei nampak lapar dan makan dengan sangat gembira. Jadi mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya mulai makan dalam diam.
Su Piao Miao tersenyum, ia ingin melihat seberapa lama Ji Fei bisa bersembunyi. Tidak mungkin perutnya pecah, kan? Tentu saja, Ji Fei juga memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah saat ini. Lagi pula, sudah pasti Long Qir tidak bisa pergi ke Fei Tang Mansion, karena jika dia tetap di sisinya, dia tidak akan bisa menangkap ikan besar, saudara Long, dan orang yang ingin disingkirkannya adalah Long Chentian. Mereka makan dalam diam, sementara Jiang Hu di luar dengan cemas menunggu kedatangan Wang Guangyu. Pada saat ini, 3 mobil tiba-tiba melaju, lalu pintunya terbuka dan Wang Guangyu keluar dari mobil. Ketika Jiang Hu melihat Wang Guangyu, dia langsung berlari seakan-akan melihat seorang penyelamat. Wang Guangyu awalnya sangat senang, ingin melihat kegembiraan Su Piao Miao dan Long Qir, dan dia bahkan mulai membayangkan perasaan tidur bersama mereka. Tiba-tiba melihat Jiang Hu berlari ke arahnya, dia tertegun, mengira dia seorang pengemis, bawa dia keluar dari sini. Hulala, orang-orang yang dibawa Wang Guangyu hendak maju dan mengusir Jiang Hu. Jiang Hu kini cemas dan cepat berkata, "Tuan Wang, saya Jiang Hu." "Siapa? Kamu Jiang Hu?" Wang Guangyu menatap Jiang Hu, matanya penuh kejutan. Kenapa kepalanya babi? Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu memang Jiang Hu, yang membuatnya sedikit terkejut. "Apa yang kamu lakukan?" "Wuho, Tuan Muda Wang, tolong bantu saya melampiaskan amarah saya. Saya dipukuli oleh petugas keamanan di Wanhua Plaza karena menyinggung Ji Meiyan dan yang lainnya." Dia tidak menyebut Ji Fei. Mereka khawatir Wang Guangyu tidak akan muncul jika seseorang mengatakan itu adalah tuan muda keluarga Ji. Lagi pula, keluarga Wang itu kuat, dan keluarga Ji juga kuat. Jika kedua tuan muda itu ingin bertindak, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Setidaknya mereka tidak akan melakukan apapun untuk orang kecil seperti dia. Sedangkan Ji Meiyan, beda lagi. Meski dia juga putri keluarga Ji, bagaimanapun juga dia perempuan. Seperti yang diharapkan, mendengus, Ji Meiyan si jalang itu malah makin mendominasi sekarang setelah menikah. Apa mungkin dia belum pernah dipuaskan oleh laki-laki dan nafsunya membara? Tuan Muda Wang bijaksana, Jiang Hu memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat dan mengobarkan api amarah. "Kita selesaikan urusan dulu. Lalu aku dan Qin Jie makan malam. Setelah itu, aku akan mencari Ji Meiyan. Kalau si Bin itu tidak bisa memuaskannya, aku akan biarkan kedua saudaraku memuaskannya bersama. Aku ingin lihat siapa yang lebih bernafsu atau siapa yang lebih cakap." "Terima kasih, Tuan Wang." Ketika orang-orang yang dibawanya mendengar ini, mata mereka tiba-tiba berbinar dan mereka semua menatap Wang Guangyu dengan kegembiraan dan rasa syukur di mata mereka. Wang Guangyu tidak mempedulikannya, menganggapnya masalah kecil, dan telah melangkah ke era makanan menawan. Ji Fei yang tengah makan sambil menundukkan kepala, merasakan momentum dan dominasi Wang Guangyu dan yang lainnya begitu mereka masuk. Ia mendongak dan mendapati bahwa itu adalah Wang Guangyu, dan tahu bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. "Saya harus pergi ke kamar mandi." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu wanita itu bereaksi, dia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Pada saat ini, perhatian Wang Guangyu terfokus pada Long Qir dan Su Piao Miao, dan dia mengabaikan Ji Fei lagi. Su Piao Miao merasakan tatapan tajam pria di belakangnya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi dia tidak menoleh untuk memperhatikan, berpura-pura tidak melihat orang yang datang. Saat Wang Guangyu mendekat, ia dapat melihat dengan jelas meja tempat Su Piao Miao dan yang lainnya duduk. Ia menemukan bahwa di sana juga ada Hu Sueyao, yang sama polos dan cantiknya,
selugu mahasiswi kampus. Hal ini membuatnya bersemangat lagi. Perjalanan hari ini tidak sia-sia. Ternyata ada 3 wanita terbaik di sini. Biasanya, salah satu saja sulit ditemukan, apalagi 3 yang ada di depan Anda. Saya hampir terbangun sambil tertawa hanya melihatnya. Long Ke'er mendongak dan melihat Wang Guangyu, dan secara naluriah mengumpat, dasar cabul. Restoran yang awalnya sunyi tiba-tiba menjadi ramai setelah mendengar suara ini, dan semua orang menoleh. Wang Guangyu mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi gelap, yang membuatnya tampak sangat anggun dan memberi kesan superioritas kepada orang-orang. Hal ini membuat banyak orang menelan kembali kata-kata yang ada di ujung lidah mereka, dan mereka menatap Wang Guangyu dengan kekaguman di mata mereka. Seorang pemuda seperti itu tidak mudah tersinggung atau dimarahi. Ketika Hu Sueyao mendengar kata orang mesum yang sudah mati, dia teringat pada perkataan Long Ke'er sebelumnya, "Ke'er, panggil polisi." Long Ke'er hendak mengeluarkan ponselnya ketika Wang Guangyu menghampirinya sambil tersenyum, "Panggil polisi? Siapa yang datang lebih cepat, polisi atau aku? Apa yang ingin kau lakukan? Kukatakan padamu, jika kau menyentuhku hari ini, seseorang akan membunuhmu." Ketika Long Ke'er memikirkan Su Piaomiao dan Ji Fei ada di sini, ia tiba-tiba merasa jauh lebih tenang. "Membunuhku? Siapa yang akan membunuhku?" kata Wang Guangyu dengan sangat mendominasi, dan akhirnya mengangkat alisnya, "Mungkin saja aku akan mati." Matanya menyapu wajah ketiga wanita itu. "Kalian bertiga akan tidur denganku dan aku kelelahan." Haha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. "Cabul, gila, tamak." Long Ke'er menenangkan diri dan mencibir, "Kamu tidak perlu sombong. Kamu sudah mati." Setelah mengatakan itu, dia berteriak ke arah toilet. Orang mesum itu datang. "Bantu aku membunuhnya." Bersambung.